Alih fungsi lahan merupakan suatu proses perubahan pemanfaatan lahan dari fungsi semula ke fungsi lain yang berbeda, baik bersifat sementara maupun permanen. Dalam konteks agraria, alih fungsi lahan umumnya mengacu pada perubahan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, seperti kawasan pemukiman, fasilitas umum, maupun pariwisata. Adapun karakteristik alih fungsi lahan. Yang pertama, fenomena ini umumnya berlangsung secara relatif cepat, terutama pada kawasan yang mengalami perubahan ekonomi yang tingkat urbanisasi yang tinggi, sehingga memunculkan tekanan terhadap kebutuhan ruang. Yang kedua, alih fungsi lahan cenderung bersifat permanen, sehingga lahan yang telah mengalami perubahan penggunaan sulit untuk dikembalikan ke fungsi semula, khususnya apabila telah berdiri maupun atau infrastruktur di atasnya. Hal ini berdampak pada semakin berkurangnya ketersediaan lahan untuk fungsi awal seperti pertanian. Yang ketiga, perubahan fungsi lahan sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, terutama meningkatkan nilai jual lahan yang menjadikan sebagai komoditas investasi yang bernilai tinggi. Yang keempat, alih fungsi lahan kerap terjadi pada lahan pertanian yang produktif, mengingat lokasi tersebut umumnya memiliki tingkat aksesibilitas yang baik serta kedekatan dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, fenomena ini memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan tata ruang serta efektivitas pengawasan pemerintah. Lemahnya regulasi dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang dapat mempercepat terjadinya alih fungsi lahan secara tidak terarah. Selanjutnya adalah faktor penyebab dari alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan, baik dari aspek demografis, ekonomi, sosial maupun kebijakan. Adapun beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan. Yang pertama, ada faktor demografis, yaitu pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga mendorong kebutuhan akan lahan untuk pemukiman penduduk. Yang kedua, ada faktor ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya nilai jual lahan. Yang ketiga, ada faktor urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah desa ke daerah perkotaan yang memungkinkan terjadinya kebutuhan lahan yang semakin meningkat. Yang keempat, ada faktor pembangunan dan infrastruktur, yang dimana seperti pembangunan jalan raya, kawasan industri dan pusat perdagangan, dan fasilitas publik lainnya yang membutuhkan lahan yang luas dan sering memanfaatkan lahan pertanian. Yang kelima, ada faktor sosial dan perubahan gaya hidup, di mana masyarakat cenderung beralih dari sektor agraris ke sektor industri dan jasa, sehingga minat terhadap kegiatan pertanian semakin menurun. Yang keenam, ada faktor kebijakan dan tata ruang yang berkaitan dengan lemahnya perencanaan, pengawasan, serta penegakan hukum di dalam pengelolaan penggunaan lahan. Alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan memiliki dua dampak, yang pertama dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Dampak positif dari alih fungsi lahan yaitu yang pertama, peningkatan ekonomi, yaitu lahan yang dialihkan menjadi kawasan bisnis, perumahan, maupun tempat pariwisata atau bisa meningkatkan pendapatan. Yang kedua, ada pembangunan infrastruktur, yaitu jalan raya, fasilitas umum, dan layanan publik yang berkembang. Ada membuka lapangan kerja baru, yaitu sektor konstruksi, pariwisata, dan jasa perkembangan lahan. Yang pertama, berkurangnya lahan pertanian. Produksi pangan menurun karena sawah atau ladang beralih fungsi. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Hilangnya area resapan air bisa menyebabkan banjir dan menurunnya kualitas tanah. Yang ketiga, ada kehilangan mata pencaharian. Petani kehilangan pekerjaan ketika lahannya dijual atau dialihkan. Selanjutnya, urbanisasi meningkat, yaitu perubahan lahan yang mendorong perpindahan penduduk dari desa ke kota. Di Kota Mataram, alih fungsi lahan cukup terlihat dalam beberapa kasus. Yang pertama, perubahan sawah menjadi perumahan, yaitu di wilayah pinggiran kota, Desa Perampuan,
Banyak lahan pertanian yang berubah menjadi kompleks perumahan seiring pertumbuhan penduduk. Sebagai contohnya yang ada di belakang. Wilayah sekitar Kota Mataram dan Kabupaten Mataram mengalami perkembangan wilayah yang sangat meningkatkan aktivitas pembangunan yang berdampak terhadap perubahan penggunaan lahan. Lahan yang sebelumnya berupa sawah dan area pertanian produktif kini menjadi beralih fungsi menjadi kawasan permukiman seperti ruko, pusat perdagangan, serta infrastruktur seperti jalan raya, fasilitas pendidikan dan sarana umum. Manfaat alih fungsi lahan. 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Alih fungsi lahan misalnya dari sawah ke wawasan industri atau perumahan bisa membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Lahan yang difungsikan sering digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya yang memenuhi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan perumahan juga naik. Alih fungsi lahan membantu menyediakan tempat tinggal baru. Yang keempat, modernisasi wilayah. Daerah yang sebelumnya kurang berkembang bisa menjadi lebih maju, misalnya berubah menjadi kawasan pertokoan dan pusat bisnis. Dan yang terakhir, peningkatan nilai ekonomi lahan. Harga tanah biasanya meningkat setelah dialihkan fungsi, sehingga pemilik lahan bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Tapi perlu diingat, kalau tidak dibuat alih fungsi lahan, juga menyebabkan masalah seperti berkurangnya lahan pertanian sangat membahayakan. Penanggulangan fungsi lahan. Upaya penanggulangan alih fungsi lahan merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan secara terpadu guna meminimalisir dampak negatif terhadap sektor pertanian. Adapun pengelolaan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, yaitu 1. Penerapan dan perlindungan lahan petani berkelanjutan. 2. Penguatan kebijakan dan penegakan hukum. 3. Pengendalian tata ruang wilayah. 4. Peningkatan kesejahteraan petani. 5. Pengembangan pertanian. 6. Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dan yang terakhir adalah optimasi pemanfaatan lahan non-produktif. Terima kasih. Time